bintang ini juga menjadi lambang spiritual. Nabi Ibrahim juga pertama kali ingin mencapai alam-alam yang tinggi, yang beliau saksikan kan bintang. Setelah itu bulan, setelah itu matahari. Dan matahari itu sebetulnya termasuk kelompok bintang. Matahari itu bintang loh. Kenapa diberi nama matahari? Ya karena dekat dengan bumi. Yang sebangsa matahari itu banyak sekali, cuman jauh letaknya. Karena saking jauhnya, jaraknya tanpa batas, maka cahaya menuju bumi ini itu perlu waktu yang lama. Jadi belum tentu bintang yang kita saksikan saat ini itu adalah bintang yang saat ini. Itu mungkin bintang jutaan tahun yang lalu baru kita saksikan saat ini. Karena perjalanan cahaya dari tempat bintang ke bumi ini kan perlu waktu. Saking jauhnya jarak antara bintang dengan bumi, terkadang kita menggunakan, tidak cukup menggunakan kilometer, tetapi menggunakan tahun cahaya. Karena cahaya itu ya memiliki kecepatan 300 juta meter per detik. Jadi 1 detik cahaya bisa menempuh jarak 300 juta meter. Kebayang? Cahaya itu larinya 1 detik saja sudah 300 juta meter. Nah sekarang kalau 1 tahun coba, berapa triliun juta meter? Nah saking besarnya, maka ordenya tidak cukup menggunakan meter, apalagi kilometer, megameter, tidak cukup. Maka menggunakan tahun cahaya, saking jauhnya. Itu baru cahaya loh. Bagaimana cahaya di atas cahaya? Bermain di dimensi cahaya saja sudah sedemikian ya, luar biasanya. Bagaimana kita bermain di dimensi cahaya di atas cahaya? Nurun ala nurin. Kalau cahaya majasi ini setiap orang bisa menikmatinya. Tapi nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasa. Hanya orang-orang tertentu saja yang dibimbing Allah menuju cahaya itu. Siapa yang dibimbing Allah menuju nurun ala nurin itu? Ya tentu saja mereka yang punya kehendak. Maka mereka yang punya kehendak mencapai alam-alam yang tinggi, ya dia akan menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, menyaksikan matahari. Dan matahari kan bintang juga. Jadi kalau di lagu Lir-Ilir itu ya ada ya penekno blimbing kui. Jadi kita ini harus memanjat pohon blimbing. Nah pohon blimbing yang harus dipanjat tentu saja bukan pohon blimbing yang ditanam di bumi ini. Dan kita harus memanjat ketinggian sebetulnya, memanjat alam-alam yang tinggi. Nah kenapa? Untuk apa itu? Ya supaya saat kita memasuki ruang tunggu, semoga kita dapat panggilan untuk naik pesawat yang bintang 7 lah, untuk pergi ke kampung halaman. Dan di situ kita akan lihat, kita lihat kesuksesan seseorang pada saat hidup bisa dilihat salah satunya ketika dia meninggal. Dan hanya manusia yang bisa meninggal. Tidak ada kucing mati. Kenapa tuh kucing? Barusan saja kucing saya meninggal. Anjing mati tidak pernah dibilang anjing meninggal. Kenapa? Kenapa meninggal itu hanya untuk manusia? Karena manusialah yang banyak meninggalkan sesuatu pada saat kematiannya. Ada yang meninggalkan kesedihan, ada yang meninggalkan kegembiraan, ada yang meninggalkan konflik, ada yang meninggalkan warisan untuk jadi konflik juga. Semakin banyak yang ditinggalkan, dan yang ditinggalkan itu tidak pernah dirawat sama sekali, itu akan menjadi bara yang baru buat yang ditinggalkan. Makanya banyak ya seseorang yang meninggalkan warisan, yang anaknya asalnya akur pada saat dia hidup, ketika dia meninggal, anaknya rebutan warisan, terjadi konflik yang hebat, persaudaraan tidak penting lagi karena orientasinya adalah uang dan warisan. Apa yang terjadi? Sudah meninggalkan bara. Makanya hanya manusia yang bisa meninggal, karena manusia banyak meninggalkan sesuatu. Mending meninggalkan kegembiraan, ini meninggalkan kesedihan. Pertanyaan yang paling dasar bagi kita mau meninggalkan apa? Mau meninggalkan apa kita meninggal? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Mau bikin sejarah apa di kehidupan ini? Hitler meninggal. Meninggalkan apa?
meninggalkan nama dalam sejarah. Harumkah namanya? Pahitkah namanya? Nabi Muhammad meninggal, tercatat dalam sejarah. Meninggalkan apa beliau? Meninggalkan kesan yang dalam bagi umat. Diulang-ulang kebaikannya di mana-mana, hampir tidak ada keburukannya. Bahkan yang belum menemui beliau di zamannya, hidup 1000 tahun setelah beliau meninggal, masih bisa mencintai beliau, padahal belum pernah ketemu. Bisa cinta kepada beliau, padahal tidak sejaman dengan beliau. Wajar kalau cinta beliau sejaman dengan beliau. Itu cinta bisa ada ikatan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, kita mau meninggal seperti apa? Yang bisa meninggal cuma manusia. Mau meninggalkan apa? Kucing meninggal tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan apa. Rumah pun tidak ada. Makanya mereka yang meninggal selain manusia tidak menimbulkan konflik. Hanya manusia yang meninggal mewariskan konflik. Ada yang mewariskan utang juga, menjadi beban bagi yang hidup. Silakan, pertanyaannya satu. Kita mau meninggalkan apa? Karena hanya manusia yang bisa meninggal. Kata-kata itu tidak kita sadari. Kenapa? Ada apa kok di rumah ini rame-rame? Oh, si Anu meninggal. Kita tidak pernah menyadari kata meninggal. Dan kenapa kata meninggal hanya dipakai oleh manusia? Karena manusia yang banyak meninggalkan sesuatu. Ini penting untuk saya sampaikan. Hanya orang bodoh yang tidak membuat persiapan diri dari sekarang, bahkan hampir tidak memikirkannya, dan seakan-akan dia akan hidup kekal di sini, itu orang bodoh. Ribuan kematian yang dia saksikan tidak memberikan pelajaran apa-apa. Berkali-kali dia mengantarkan mayat ke kuburan seakan-akan yang meninggal orang lain. Saya, oh nanti. Apa yang dilakukan manusia seperti ini? Mengekalkan kehidupan. Terus saja mencari upaya untuk memanjangkan umur. Alasan-alasannya sangat klise. Anak saya masih kecil, cucu saya masih kecil, pekerjaan saya belum selesai. Sampai kapan? Siap tidak siap, selesai tidak selesai, anaknya kecil atau anaknya besar, cucunya masih kecil atau cucunya sudah besar, saatnya harus pulang. Gak ada waktu lagi. Coba perhatikan. Apabila kita mau pergi liburan, pasti sudah ditentukan. Liburannya kemana, tujuannya mana, sudah ditentukan. Berapa lama di sana, sudah ditentukan. Berapa biaya yang dibutuhkan di sana, kita siapkan. Mau ke Bali kek, mau ke Eropa kek, mau kemana, pasti persiapan. Tapi ada nggak sekarang orang sibuk mempersiapkan untuk sebuah kepastian yang bernama kematian? Beda persiapannya. Untuk liburan apa saja dibawa, apapun dipersiapkan. Tapi untuk kematian jarang orang menyiapkan. Bahkan terpedaya oleh calo-calo yang sering menawarkan sesuatu yang dia sendiri belum tahu. Menawarkan kemewahan dan keistimewaan setelah kematian, padahal dia sendiri belum mati. Dasar calo. Dan kita terpedaya dengan tawaran-tawaran kemewahan. Makanya manusia ini lucu dibandingkan dengan makhluk lain. Pohon nangka di rumah saya, setiap berbuah memberikan nangka. Dan saya yakin pohon nangka itu, kalau saatnya harus mati, bahkan sekarang masih hidup, dia tidak memikirkan tempat istimewa setelah dia mati. Yang suka memikirkan tempat istimewa setelah mati cuma manusia. Makanya dikit-dikit dikaitkan dengan nanti, dikit-dikit dikaitkan dengan nanti. Terus berfokus kepada tempat istimewa itu, dan banyak yang menjanjikannya. Bahkan rela memberi tiket untuk membeli tempat istimewa itu, yang orang yang menawarkannya pun belum pernah ke sana. Betul? Itulah kita
selama ini. Pada jelas di Quran dikatakan, surga itu di sini, saat ini, sekarang. Surga itu adalah tempat di mana langit dan bumi masih ada. Surga itu adalah tempat di mana kamu bisa bernafas. Siapa yang bisa menciptakan surga di sini, saat ini, sekarang? Saya yakin dari ruang tunggu dia akan dijemput oleh Heaven Airline. Tempat istimewa, pulangnya juga istimewa. Pernahkah kita memikirkan, nanti kalau saya mati tempat yang dituju apa? Tempat yang ditujunya mana? Lalu apa bekal saya untuk di sana? Berapa lama saya di sana? Pernah nggak ada yang bertanya begitu? Pertanyaan itu hanya untuk liburan saja. Pertanyaan untuk itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Makanya ada 3 pandangan manusia tentang kematian. Pandangan yang pertama, ada yang mengatakan, ya sudah, kalau sudah mati ya berakhir sampai di sini. Ada yang punya keyakinan seperti itu. Boleh? Ya boleh saja, gak usah usir. Ada yang punya keyakinan bahwa setelah mati memasuki masa tunggu dan kemudian lahir kembali. Dan kesadaran terakhir saat dia mati akan menjadi kesadaran awal saat dia hidup. Ada. Karena dia memandang bahwa kehidupan ini adalah siklus. Boleh? Ya boleh saja, gak ada yang larang. Yang penting setiap keyakinan apapun ada dasarnya, ada argumennya. Ini bukan soal benar salah, soal cocok atau tidak cocok. Saya tidak begitu suka menyebut benar salah, karena saya lebih suka menyebut cocok tidak cocok. Ya mungkin saja keyakinan pertama cocok untuk kita saat ini. Besok-besok kita mengalami dinamika, mungkin kita nggak cocok lagi dengan yang pertama. Besok-besok kok kita lari ke keyakinan yang kedua, nggak masalah, dinamika. Istiqomah dalam bahasa Islam itu bukan titik mati, bukan konsistensi. Istiqomah itu adalah dinamika. Dan banyak yang mengatakan istiqomah itu ya konsistensi. Yang konsisten itu robot. Yang konsisten itu patung. Patung Bung Karno di Bandara Soekarno-Hatta. Saat diresmikan begini telunjuknya, sampai sekarang begini, nggak berubah. Itu konsisten namanya. Makanya itulah bahayanya patung. Bukan patungnya, bukan objeknya yang haram, sifatnya. Jadi kalau Anda seperti patung, hari ini begini, besok begini, lusa begini, itu yang haram, bukan objeknya. Kita menjadi anti patung, tetapi kita memiliki sifat patung, aneh. Itulah kebodohan. Gambar haram, dikira yang haram tuh gambarnya. Gambarnya nggak punya dosa apa-apa. Yang haram itu adalah membuat gambaran-gambaran dari segala sesuatu yang kita tidak tahu. Membuat gambaran-gambaran tentang Tuhan. Kita juga nggak kenal Tuhan. Lalu Tuhan itu digambarkan sebagai suatu sosok. Setelah itu dikonsepsi Tuhan menurut pikiran kita. Kalau kita baik padanya, dia akan baik pada kita. Kalau kita tidak baik kepadanya, dia akan menyiksa kita, mengutuk kita. Itu konsepsi tentang Tuhan. Apakah itu Tuhan yang sebenarnya? Tapi karena konsepsi ini diulang-ulang terus-menerus, maka kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus lama-kelamaan dianggap kebenaran. Itu yang berbahaya. Ada yang punya pandangan bahwa setelah mati kita akan melanjutkan kehidupan dengan tubuh baru yang kekal dan abadi. Ya boleh. Nah sekarang cocoknya yang mana? Ya silakan. Yang cocok untuk kesadaranmu saat ini yang mana? Silakan. Yang konyol itu kalau kita terjebak benar salah. Lebih konyol lagi ketika kita merasa paling benar dan semua keyakinan yang orang lain jalani salah. Itu yang saya sering sebut goblok. Ini nggak kasar. Karena go itu artinya pergi. Blok itu artinya hambatan. Setiap mau pergi ada hambatan. Itu namanya goblok. Bloknya dari mana? Dari pikiran kita sendiri. Lihat orang-orang yang semangat setelah dinasehati oleh saya. Di sini, nyampe ke rumah, melempem lagi. Itu namanya goblok. Go-nya cuma sesaat aja di sini, nyampe di rumah ketemu blok lagi. Wah, besok saya mau bisnis. Semangat luar biasa. Begitu ada hambatan sedikit saja, ada tantangan sedikit saja, sudah langsung mundur. Itu goblok. Ini bahasa Inggris loh, bukan bahasa Sunda.
tega ngucapin kata bahasa Sunda yang kayak gitu. Kan ini bahasa Inggris. Sebetulnya keren itu ya. Leluhur kita itu kalau bikin bahasa keren, cerdas. Lotek walaupun enak, sampai sekarang tetap aja rendah hati. Dipanggilnya lotek, tidak pernah high tech. Kan keren. Kematian itu suatu kepastian. Tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Sekali lagi, tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Apa yang terjadi 1 detik setelah kematian? Yang jelas, yang pertama, nama kita langsung berganti. Begitu 1 detik setelah mati, saya nanti kalau mati nanti 1 detik setelah saya mati, gak ada yang tanya, di mana Pak Saiful? Gak ada. Almarhum di mana? Udah hilang Saiful Karim, udah diganti almarhum. Ketika para tamu ingin tahu tubuh saya di mana, tidak ada yang tanya, di mana Pak Saiful? Gak ada. Jenazahnya di mana? Udah gak direken. Nama yang diagung-agung sudah hilang saat itu. Apakah itu presiden, apakah itu menteri, apakah itu gubernur, apakah itu raja. Saat mati langsung ganti nama jadi almarhum. Tubuhnya disebut jenazah. Kenapa sebutannya berbeda? Jiwa-jiwa yang melekat di dalam diri kita saat hidup disebut jiwa, saat mati langsung ganti nama jadi arwah. Betul kan? Sadar nggak kita itu? Sering kan mendengar ini? Coba pikirkan, kenapa nama diganti almarhum, almarhumah? Kenapa diganti jenazah? Kenapa jiwa itu diganti arwah? Coba. Gak ada mengenai cipta. Buat para jiwa, gak ada. Buat para arwah. Kenapa saya menceritakan hal sederhana ini? Ini kesadaran bahwa saat kita mati semuanya hilang, semuanya berubah. Semua kewajiban dunia saat kita mati selesai. Utang yang berjibun mati selesai, diwariskan. Kontrak perjanjian selesai. Saya punya kontrak sekian miliar, sekian triliun, proyek saya luar biasa, mati selesai. Bahkan kontrak perkawinan pun selesai. Betul? Ketika kita sakit menjelang kematian, rasa sakit yang penderitaan yang luar biasa, begitu mati, selesai. Dibebaskan. Jadi saya suka aneh saja. Ketika seseorang sakit menderita luar biasa, kita tangisi sakitnya. Kasihan dia sakit. Tapi begitu dikasih karunia kematian oleh Allah, dibebaskan dari sakitnya, masih ditangisi. Maunya apa? Saya mau nanya dia maunya apa? Ketika sakit menderita, itu tumor, itu cancer, apapun, dia menderita kesakitan, ditangisi. Wajar kalau ditangisi. Dibebaskan dari rasa sakit dengan kematian, masih ditangisi. Maunya apa? Sadar. Sadar apa tidak? Jadi maunya apa? Semua yang disebut milik hilang sesaat. Semua yang disebut milik, tanah ini milik saya, konyol banget. Gak ada tanah milikmu. Yang ada kamu milik tanah. Itu yang benar. Kita sedang membebaskan tanah di Lekong itu. Saya gak mau ribut soal tanah. Mau dijual berapa? Bayar. Kita butuh. Walaupun kita sudah bayar itu tanah, bukan milik kita. Nggak bisa dipindahkan kok. Nggak bisa dibawa kok. Betul nggak? Sudah dibayar tetap aja di Jelekong. Jangan mentang-mentang karena uang kita seakan-akan itu berpindah tangan menjadi milik kita. Nggak ada. Semua yang di dunia ini hanya hak guna pakai. Walaupun ada sertifikat hak milik, itu bohong, itu kertas. Kita beli sawah 1 hektar, berapa lama sih itu milikmu? Sebatas kamu bernapas, berhenti napas, pindah tangan pada yang lain. Mana yang namanya milikmu? Apakah kata hak milik berubah ketika mati? Tidak.
Itu cuma main-main basa-basi duniawi yang memang begitu. Makanya jangan terlalu bingung dengan kertas. Semuanya kertas kok. Yang lucu lagi, kita ini sering merasa kehilangan sesuatu yang jelas-jelas bukan milik kita. Itulah kadang-kadang kebohongan yang diulang-ulang dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslim. Dan kita mengatakan semua milik Allah, semua milik Allah, semua milik Allah. Di sini. Tetapi kenyataannya seakan-akan semua milik kita. Pelitnya luar biasa. Hitungannya luar biasa. Makanya di episode yang kemarin saya sengaja membuat judul melepaskan kemelekatan pada harta dan diri, supaya semuanya mengerti. Jadi semua yang menjadi milik itu hilang pada saat napas berhenti. 1 detik setelah kematian semuanya berpindah. Dan kita tidak akan bisa masuk lagi ke tubuh ini. Tidak ada izin lagi untuk menggunakan jasmani ini. Saat kita keluar, kita sadar keluar, kita melihat tubuh kita sendiri. Ada keinginan untuk masuk lagi, tetapi tidak bisa. Maka disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Artinya, ya sudah, begitu nafasnya terhembus, gak bisa masuk lagi. Dan saat itu kita kehilangan kontrol terhadap diri kita. Tangan tidak bisa dikontrol oleh kita lagi. Kaki nggak bisa dikontrol oleh kita lagi. Tubuh ini tidak bisa dikontrol oleh kita lagi. Kita kehilangan kontrol sama sekali saat itu. Pertanyaan sekarang, tubuh kita sekarang masih bisa dikontrol oleh kita, digunakan apa? Mulutmu masih bisa dikontrol oleh kamu sekarang, digunakan untuk apa? Matamu masih bisa dikontrol olehmu saat ini, masih diberi kekuasaan untuk mengontrol semuanya. Dipakai apa? Telingamu masih dikontrol. Kita masih diberi kuasa untuk mengontrol semuanya. Pertanyaannya, kuasa yang Allah berikan kepada kita untuk mengontrol tubuh kita, dipakai apa? Apa ketika kalian pergi dari rumah ke sini tidak dalam kontrol? Kaki ini tidak bisa sampai di sini kalau tidak ada kontrol. Dan pada saatnya nanti semua kontrol itu akan diambil oleh Allah. Saat itu kalian kaget. Karena apa? Sesuatu terasa adanya kalau sudah hilang. HP ketika ada di tangan kita tidak terasa adanya, hilang beberapa jam atau jatuh di mana? Mulai tidak bisa menggunakan HP. Di situ kita mulai kehilangan sesuatu. Merasa kehilangan itu kalau sesuatunya tidak ada. Kontrol yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita bisa mengontrol semuanya. Mau meditasi? Yes. Mau sholat? Yes. Mau tidur? Yes. Mau makan? Yes. Ini kontrol yang diberikan Allah ke tangan kita, sehingga kita bisa memilah-milah makanan. Ini duri nggak boleh, ini daging boleh, ini lemak nggak boleh. Kontrol ini luar biasa. Tetapi banyak orang yang tidak sadar kalau kontrol ini luar biasa. Karena apa? Saking tidak sadarnya dengan kehidupan ini, diberi kontrol oleh Allah yang luar biasa ini, terasa seakan-akan tidak ada. Apalagi orang yang selalu berfokus kepada hari esok, berfokus kepada masa lalu, dan lupa dengan hari ini. Kehilangan the power of now saat ini. Apa yang terjadi? Kehilangan kesadaran. 1 detik setelah kita mati, tubuh kita hanya seonggok daging yang akan membusuk dimakan bakteri. Hanya seonggok daging yang akan menjadi santapan empuk bagi para bakteri itu. Betul? 1 detik setelah kematian, kita pun kehilangan hak yang namanya kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menentukan, hilang semua. Coba hadirin, sekarang kita sedang punya segalanya. Kontrol kita miliki, kebebasan untuk menentukan dan memilih kita miliki. Kita masih boleh keluar masuk di tubuh jasmani kita ini. Semua yang disebut milik kita masih boleh dinikmati. Nama kita masih sama seperti yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Begitu besar dan luar biasa pemberian semesta kepada kita. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kau dustakan? Harusnya manusia menyadari bahwa sebetulnya hidup ini luar biasa. Luar biasa enggak? Sangat luar biasa. Saya akan tunjukkan luar biasanya sebentar lagi. Jadi saya tegaskan tadi, hanya manusia yang bisa meninggal.
Kenapa? Karena manusia itu meninggalkan kesedihan, meninggalkan kenang-kenangan, meninggalkan warisan, meninggalkan nama dalam buku sejarah, meninggalkan Facebook, meninggalkan IG, meninggalkan YouTube. Kiai Haji Zainuddin MZ, suaranya masih lantang di YouTube. Dan beliau sudah pergi. Namanya masih dikenang sampai sekarang. Gaya khas ceramahnya masih dikenang oleh kita sekarang. Bahkan, mungkin saja, banyak yang masih tertarik dan tidak tahu kalau beliau sudah tidak ada di sini lagi. Beliau sudah menorehkan sebuah sejarah besar di dalam hidupnya. Nasihatnya terus mengalir. Itu pertanyaan saya. Apakah kita mau pergi dengan Devil Airline? Apakah kita mau pergi dengan Heaven Airline? Terserah kita. Semua pilihan ada pada diri kita. Karena sekarang kontrol ada pada diri kita. Kuasa untuk memilih ada pada diri kita. Kebebasan untuk menjadi apa ada pada diri kita. Ya, mau tidur terus? Semua makhluk hidup di dunia ini hanya memiliki satu tujuan. Dan tujuan itu sama, yaitu kematian. Betul? Semua makhluk hidup di semesta ini cuma punya satu tujuan. Dan tujuan itu sama. Apa itu? Kematian. Dan tujuan manusia dilahirkan itu cuma satu. Apa? Mati. Tujuan manusia dilahirkan itu satu. Mati. Awas. Oh, kalau gitu saya nggak usah ngapa-ngapain di dunia ini. Karena tujuan dari kelahiran ini adalah mati. Ya sudah, karena saya sudah lahir ke dunia ini, saya tinggal nunggu mati saja. Awas, jangan menangkap makna yang salah. Kalau tujuan dari kelahiran ini adalah mati, berarti kelahiran ini, durasi antara kelahiran dan kematian itu apa? Kalau tujuan kelahiran itu adalah mati, berarti durasi antara kelahiran dan kematian itu apa? Itu durasi untuk menyiapkan diri agar kita bisa mati. Tentu saja mati dalam pengertian bisa kembali ke tempat asal kita. Nanti saya akan tunjukkan videonya nanti supaya semuanya mengerti. Nah, kebanyakan manusia sekarang ini sibuk memperpanjang masa hidup, bukan mempersiapkan diri untuk kematian. Betul nggak? Boleh nggak minum suplemen vitamin? Boleh. Boleh nggak olahraga? Ya boleh. Tetapi jangan terus memperpanjang masa hidup, tetapi tidak mengisi kehidupan. Ini maksud saya. Kan ada terus memperpanjang masa hidup. Olahraga, yes. Hidup sehat, ya. Tetapi tidak bikin apa-apa dalam hidup. Tidak bikin sejarah apa-apa dalam hidup. Hanya terus saja memupuk ego. Hanya terus mencari tanpa membagi. Hanya mengumpulkan tanpa melepaskan. Kan banyak yang kayak gitu. Itu namanya salah arah. Jadi antara kelahiran dan kematian ini ada jeda nih, ada durasi. Untuk apa durasi ini? Durasi ini adalah untuk menyiapkan diri agar saat mati bisa pulang. Karena tujuan Allah menghadirkan kita di semesta ini kan sebetulnya untuk menjadi kepanjangan tangannya, agar kita menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya. Makanya kita diwajibkan untuk selalu mengamalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangan lupa, Anda datang ke dunia ini atas nama Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Kok Anda sibuk di dunia ini hanya menjadi kepanjangan tangan dari keinginan-keinginan Anda, dari ambisi Anda, dari hawa nafsu Anda, dari ketakutan Anda, rasa cemas Anda, bukan atas nama Allah. Makanya saya yakinkan pada semuanya, siapapun yang hidupnya tidak didrive oleh Allah, tidak sadar yang mendrive dia adalah Allah, dia didrive oleh kesibukannya sendiri, ambisinya sendiri, keinginan-keinginan sendiri, pasti menderita, salah jalan. Lah kenapa ketika dia itu hidup tidak atas nama Allah menderita? Memang Allah yang menghukum? Tidak. Penderitaan itu hanya Allah mengingatkan, kalau kamu terlalu jauh berjalan dari diriku, gitu aja kok. Bukan soal salah benar, itu bukan azab, itu bukan ujian. Ada kerjaan Allah ngasih ujian. Yang suka ngasih ujian tuh dosen, guru. Allah nggak pernah ngasih ujian. Salah tuh yang suka bilang Allah ngasih ujian. Kenapa nih kehidupan? Oh, saya sedang diuji oleh Allah. Enak aja, kapan daftarnya?
Emang perguruan tinggi apa pakai ujian segala? Nggak pernah Allah tuh nguji-nguji kayak gitu. Ada kerjaan. Jadi saat kita menderita itu bukan ujian. Semesta sedang mengingatkan kepada kita, kamu terlalu jauh nih dari jalanmu sendiri, kamu terlalu jauh dari jati dirimu sendiri. Ya udah, itu. Jadi siapapun yang di dalam kehidupan ini menjalankan kehidupan bukan atas nama Allah, tidak atas nama Allah, atas nama pribadi, atas nama keinginan, atas nama ego, atas nama ambisi pribadi, ya jelas dia akan mengalami segala macam yang disebut dengan penderitaan. Bukan hukuman, bukan azab, bukan. Gimana Allah yang Maha Cinta ngasih azab? Gimana Allah yang Maha Cinta menghukum hambanya? Maaf ya, saya menggunakan kata-kata dalam Injil. Injil juga kitab suci. Maaf ya, yang agak alergi nggak apa-apa, lupakan aja. Tapi ini saya sangat tertegun dengan kata-kata Injil. Begini dalam Injil, kamu saja yang jahat, ketika anakmu minta roti, pasti tidak dikasih batu. Kamu aja yang jahat, kata Allah, ketika anakmu minta roti, pasti nggak dikasih batu. Bagaimana dengan aku yang Maha Cinta? Bagaimana aku yang kasih? Masa sama Allah minta roti dikasih batu? Masa minta uang dikasih ular? Yuk jujur, lihat kesibukan manusia. Memperpanjang masa hidup atau mempersiapkan diri untuk kematian? Pilih, memperpanjang masa hidup atau menyiapkan diri untuk kematian? Silahkan dijawab. Lihat kehidupan orang-orang yang berada. Apa yang dilakukan mereka? Maaf, rumah sakit yang paling mewah. Orang lain berobat di rumah sakit yang dalam negeri, dia nggak mau, dia pergi ke luar negeri. Terus diperpanjang masa hidupnya. Obat orang lain generik, oh dia nggak mau, obat paten nomor 1. Dokternya nggak mau yang biasa, pengen yang paling ahli. Betul? Apa sih sesungguhnya di balik itu? Ketakutan akan kematian. Semua yang sibuk memperpanjang masa hidup, sebetulnya dirinya itu takut dengan kematian. Kenapa takut dengan kematian? Karena belum siap. Karena dia tidak pernah mempersiapkan untuk kematian. Ini saya yakinkan ya pada kalian. Orang yang setiap saat hidupnya baik-baik saja, membahagikan orang, punya uang bantu orang, punya ilmu bantu orang, tidak pernah pelit, di sini saat ini sekarang selalu hadir, tidak pernah menunda ketika dia mau melakukan kebaikan, tidak direcokin oleh pikirannya. Saya yakin orang kayak gini tidak takut mati. Orang yang terus memperpanjang masa hidup, sebetulnya dia sedang membungkus ketakutan akan kematiannya karena belum siap. Yang dia lakukan apa? Merampok duit orang, merampok duit negara, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Jika perlu dimanipulasi, duit yang haram kemudian dibelikan seakan-akan hasil bisnis. Namanya pencucian uang. Boleh dia gaya-gayaan, pencitraan, pakai dasi kemana-mana dengan mobil mewahnya, tapi hati kecilnya tidak bisa dibohongi. Pasti sieun tah modal. Paham? Biar ngerti. Kayak bahasa Sunda asli itu bahasa Sunda. 99% pelajaran agama isinya itu cara menjalani hidup supaya bisa mati. Bukan cara hidup di surga. 99% ajaran agama itu cara menjalani hidup supaya bisa mati. Nah, pertanyaan saya, berapa persen dari 99% ajaran agama yang kita adopsi untuk menjalani hidup agar bisa mati? Kebanyakan digunakan untuk menjalani hidup agar bisa langgeng dalam kehidupan. Betul? Kalau orang yang menjalani agama supaya dia hidup bisa mati, tentu saja dia sibuk mencari uang, tapi juga ada bagian yang dia bagikan. Dia sibuk mengumpulkan, ada bagian yang dilepaskan. Ngerti maksud saya? Oke. Ini belum ke intinya. Saya baru bicara permukaannya. Apakah untuk bepergian libur packing barang? Ya? Mau ke Bali? Oh pasti 2-3 hari sebelum ke Bali udah gak bisa tidur. Betul nggak?
packing barang luar biasa. Peci mana yang mau dipakai, tas mana yang mau dipakai, di pantai nanti sepatunya yang mana. Oh luar biasa. Ketinggalan satu peci aja sibuknya luar biasa. Bisa balik deh tak Kak Iman. Tapi saat kematian tiba, tidak perlu packing koper. Betul? Datang telanjang, kata Allah, yuk pulang, telanjang. Sesederhana itu kok. Jadi orang-orang yang sibuk dengan keserakahannya, terus ya memupuk keserakahan terhadap yang dia ingin, memupuk kebencian pada yang dia tidak ingin, dia lupa kalau dia datang ke sini telanjang, pulang tuh telanjang. Supaya lebih sopan sedikit, ya dibungkus pakai kain kafan. Itu supaya lebih sopan sedikit, dibungkus pakai kain kafan. Ya pakai doa-doa diupacarakan supaya beda dikit deh dengan yang lain. Kan ujung-ujungnya dibuang juga. Cuma cara ngebuangnya lebih sopan dikit. Betul nggak? Iya. Karena memang manusia ini selalu ingin diperlakukan istimewa. Kalau tidak diperlakukan istimewa, marah manusia ini. Iya. Itu. Ada cerita bagus tuh. Suatu saat nih, suami istri nih, suatu saat suaminya meninggal. Dan memang suami ini meninggal lebih dulu karena mengalami tekanan yang berat dari pasangan hidupnya. Meninggalnya lebih dulu. Saking dendamnya kepada pasangannya, jadi semua harta itu oleh suaminya sebelum meninggal itu sudah dibuat wasiat dan dititipkan kepada yayasan amal. Tidak ada yang tersisa. Rumah dengan seisinya kecuali penghuninya itu sudah dititipkan di badan amal. Dan saat suaminya meninggal dengan harta yang berlimpah, tentu saja istrinya sangat girang. Masih muda, cantik, harta banyak, dia pikir nanti akan dapat suami yang ganteng. Wah, luar biasa. Lalu ketika suaminya meninggal, yang pertama dia kerjakan itu membuat tulisan di batu nisan. Bukan nengok suaminya, gak penting bagi dia. Bukan pergi ke rumah sakit, pergi ke tempat pembuatan batu nisan. Gitu. Dan tolong ditulis yang bagus. Tulisannya dipesan sama dia. Istirahatlah dengan tenang. Tolong diukir tulisan yang bagus. Karena hartanya banyak, jadi beli batu nisannya yang istimewa, yang premium. Tulisannya istirahatlah dengan tenang. 2-3 hari setelah dikuburkan, ternyata dari badan amal datang ke rumah, mau ambil seluruh hartanya dengan membawa surat wasiat. Kaget tuh istrinya. Ini namanya dendam di bawah mati. Jadi mati pun masih dendam. Jadi suaminya sudah bilang dalam hatinya, entar lo ketika gue mati sengsara lo. Dendam di bawah mati namanya. Mungkin gak kejadian ini? Mungkin. Tapi ini sebetulnya cerita bohong. Begitu dari badan amal datang, rumah disita, mobil disita, sawah disita, emas, perhiasan semua disita, bahkan isi rumah, sendok, piring, semua untuk yayasan amal. Kaget tuh istrinya. Kurang ajar nih suami istri. Apa yang terjadi? Dia pergi lagi ke tukang batu nisan. Tolong, katanya, tulisan yang kemarin belum selesai. Bu, saya seumur-umur kerja di batu nisan ini, kalau tulisan di batu nisan ya cukup begini, Bu. Istirahatlah dengan tenang. Mau ditambahkan apa lagi? Tambah satu kalimat lagi, dipanjangkan. Sampai aku datang. Ini dendam ya, dendam. Dalam kehidupan rumah tangga yang dibawa mati. Suaminya dendamnya luar biasa, istrinya pun dendamnya luar biasa. Jadi kalimat sempurnanya jadi istirahatlah dengan tenang sampai aku datang. Itu menjadi tulisan yang lengkap di batu nisan, aneh dan tidak pernah dilihat di tempat lain, kecuali di ceramah saya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya.